Oke, selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya, kenalin dulu aku Hari Nugroho Trigianto. Jadi di sini aku dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 23 dengan NIM AIR 037. Nah, di sini aku akan mewawancarain seorang pebisnis muda yang udah cukup, keren gitulah, yang keren banget gitu tentunya buat bisa jadi inspirasi kita. Nah, mungkin, bisa aja dengan Mas siapa saya di sini? Dengan Mas Lutfi. Oke. Jadi saya udah dengan Mas Lutfi. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, Mas Lutfi tuh sekarang tuh bisnisnya tuh sedang memfokuskan di ranah apa nih Mas? Saya sekarang kalau saya tuh lagi fokus ke brand-brand lokal yang masih masih sulit didapatkan dari orang-orang. Kalau misal kayak Barukas gitu nggak dapet ya, saya biasanya di situ. Just tip lah, anggapannya just tip. Waduh, keren banget ya. Jadi kalau boleh tahu juga nih Mas, kira-kira apa sih yang melatar belakangi Mas Lutfi tuh dari awalnya tuh kok bisa kepikiran gitu mengenai jadi reseller atau yang tadi Mas Lutfi sebut tuh kayak just tip gitu Mas? Kalau dari saya sendiri sih dulu pas waktu SMA akhir ya, sekarang kan udah nggak sekolah SMA lagi. Jadi pas SMA akhir tuh dulu tuh ada teman saya tuh malam-malam tuh cerita katanya tuh apa namanya, kalian tuh daripada apa ngamen atau nyanyi-nyanyi nggak jelas, terus maksudnya kayak hidupnya tuh terlalu nggak jelas berantakan gitu, mending kalian ikut jualan ini kayak bareng aku gitu ya. Jadi kayak ngajarin gitu, aku tuh jualan ini gitu loh. Nah itu tuh jualannya tuh ternyata tuh just tip sama reseller Rukas itu yang saya bilang tadi. Nah dari situlah saya tuh diajarin sama temen saya cara aware lah, cara masarin atau semuanya lah diajarin semua. Dari situ saya mulai ngerintis sih, dari situ dari teman saya gitu. Oke, berarti di sini tuh Mas Lutfi tuh eh bisa dapat ide kayak gini tuh awalnya tuh dari temennya. Nah, mungkin buat teman-teman itu makanya perbanyaklah relasi gitu di sini. Di sini dari Mas Lutfi kita belajar yang namanya relasi tuh bisa kita mendapatkan ide di situ. Nah, ide itu bisa jadi peluang bisnis yang mungkin selama ini belum kita pikirin gitu. Nah, selanjutnya nih Mas, kira-kira gimana sih Mas caranya Mas Lutfi tuh supaya produk-produk yang Mas jual itu nantinya bisa dikenal luas gitu Mas sama masyarakat gitu. Kalau dari saya tuh sekarang tuh saya tuh nyebarinnya ke all shop, ke Shopee atau ke Tokped sama ke TikTok gitu. Biasanya tuh saya juga live TikTok juga setiap hari, setiap malam atau setiap sore gitu lah semut saya ya gitu. Kalau enggak kadang saya juga menyuarakan orang-orang buat afiliasi produk saya dengan di Kerajaan Kuning karena dapat komisi sebesar 2%. Jadi kan lumayan gitu kan, daripada kalian bingung mau ngapain, gabut, mending kalian bikin video terus afiliasi gitu. Saya bilang gitu ke orang-orang, jadi kayak mereka jadi semangat gitu kan. Ini kan barangnya kan juga kayak lagi potensinya banget nih, naik-naiknya kayak banyak orang yang nyari tapi stoknya barangnya tuh bener-bener sedikit gitu. Jadi kemungkinan besar orang yang beli itu pasti gede juga. Mungkin dari situ sih orang-orang pada beli gitu. Oke, jadi bagus banget ya strateginya Mas Lutfi ini buat masarin produk-produknya. Jadi selain bisa menguntungkan diri sendiri, jadi Mas Lutfi itu bisa ngajak orang-orang untuk bisa ikut promosiin gitu. Selain itu juga dari situ secara secara nggak langsung tuh bisa membuka lapangan pekerjaan baru gitu. Nah, selanjutnya Mas, eh pastikan di sini kan yang namanya reseller kan Mas kan nggak sendirian gitu, pasti kan Ya. selalu ada pesaing dan juga orang-orang yang kayak hampir sama gitu arah bisnisnya gitu. Nah, gimana di sini cara strategi Mas Lutfi itu buat bisa mempertahankan bisnis dari Mas Lutfi itu sendiri, Mas? Mungkin ya kalau dari saya tuh biasanya tuh saya tuh ada paket bundling, kayak misal kalian beli dua nanti saya diskon 10% apa 5% gitu-gitulah. Jadi orang-orang tuh tertarik waktu ini apa namanya waktu beli. Kadang juga saya tuh naruh harga yang bisa dinego sewajarnya gitu. Jadi kayak orang-orang tuh bebas mau mau apa ya mau beli dengan harganya yang mereka cocok di kantong mereka gitulah. Jadi mungkin mereka ini ya apa namanya kayak seneng gitu dilayani dengan cara seperti itu, dengan keramahan saya kalau menjawab pertanyaan dari buyur-buyur saya gitu. Jadi kayak dengan kecepatan balasan saya juga
Mungkin itu yang bikin buyur-buyur pada ke saya gitu sih mungkin. Oke, jadi di sini, pelajaran yang bisa kita ambil tuh kayak, lebih ke pelayanan yang baik gitu ya, Mas? Benar, benar. Supaya konsumen tuh ngerasa nyaman, terus juga, dari Nggak situ boring. ya nggak boring, bisa meningkatkan kepercayaan konsumen gitu ya, Mas? Benar. Nah, oke, selanjutnya nih, Mas, yang pastinya kan di situ kan tadi Mas nyebutin bisa kayak, ngasih diskon, bisa dinego. Nah, kira-kira strateginya tuh supaya Mas tuh tetap untung gitu, Mas, tapi bisa nentuin harga yang kompetitif tuh kayak gimana ya, Mas? Mungkin kalau dari saya tuh kadang tuh ada program dari TikTok atau Shopee tuh di situ tuh ada program nanti bisa dimasukin program situ. Ntar tuh jadi biar tuh bisa dapat diskon gede. Misal saya naruh harga di TikTok tuh 1,1 juta gitu. Misal nanti dari TikToknya kalau dimasukin ke kampanye kayak di acara-acara TikTok itu nanti bisa jadi 900-an ribu aja. Jadi kan mungkin biar mikirnya jadi wah ini diskonnya gede banget kapan lagi kan gak diambil gitu kan. Jadi mungkin biar dari situ tuh senang kayak wah harus diambil nih nggak mungkin nggak. Jadi dari situ sih mungkin biar kayak tertarik karena diskonnya gede gitu. Oke, jadi kayak manfaatin platform-platform online gitu ya, Mas, biar Benar. bisa, menekan harga Ya, gitu. Nah, selanjutnya, Mas, eee, pastinya kan di sini kan ada tantangan lewat keuangan gitu, Mas. Keuangan kan yang namanya keuangan kan pemasukan tuh nggak mesti banyak terus, bisa jadi turun, terus kadang ya. naik. Nah, gimana caranya buat Mas Lutfi tuh bisa ngatur keuangan di bisnisnya Mas tuh supaya biar berjalan terus gitu, Mas, ke depannya? Kalau dari saya sih yang pasti tuh uang buat jualan sama uang buat pribadi sih dipisah dari bank ya. Misal ada dua bank BCA sama si bank itu saya pisah yang si bank itu buat jualan yang bank BCA itu buat pribadi biasanya gitu sih biar nggak terlalu pusing ya sama sering-sering direkap aja sih gitu. Oke, berarti kuncinya tuh di sini supaya keuangan bisa tetap terjaga, jangan nyampurin keuangan antara pribadi dengan bisnis. Selain itu juga tetap ada rekap. Nah, yang terakhir nih, Mas, buat memotivasi teman-teman semuanya, Mas. Kira-kira menurut Mas tuh kunci kesuksesan dalam berbisnis tuh kayak gimana ya, Mas? Kalau dari saya ya minta restu dari orang tua sih yang pertama, minta restu dari orang tua, terus habis itu kalian tuh bisa apa ya, pintar-pintar cari peluang lah buat masuk ke dunia itu yang mau dimasukin itu. Yang pasti juga tekun, tekun, rajin sama rajin-rajin berdoa gitulah. Jadi kalian tuh dari situ tuh kalian pasti paham nanti susahnya cari buyer atau jual barang itu kalian pasti paham nanti. Jadi kalian pasti tertekan karena enggak keluar-keluar barangnya jadi enggak untung-untung gitu. Jadi harusnya tuh kalian tuh tekun upload lah, rajin upload, rajin-rajin berdoa semoga itu barangnya cepat-cepat laku dengan harga yang pengen soldnya harga berapa gitu. Terus jangan lupa lagi kalau misal kalian udah dapet masa untung banyak atau untung udah cukup nih buat sehari-hari atau buat keluarga udah cukup kan jangan lupa berbagi juga buat orang rumah orang ini orang jalanan atau orang panti asuhan itu menurut saya penting banget sih karena mungkin dari situ tuh kita dapat doa-doa dari orang-orang terdekat atau orang-orang terjauh biar rezeki kita tuh lancar gitu menurut saya sih. Oke, baik. Makasih banyak, Mas, buat jawabannya. Nah, mungkin buat teman-teman di sini kita, bisa belajar bahwasanya buat memulai bisnis tuh yang pastinya kita harus minta, restu atau izin gitu dari orang tua ataupun orang-orang terdekat kita. Fungsinya buat apa? Yang pastinya, sebagai dukungan gitu, supaya kita tuh yakin bisnis kita itu akan maju terus gitu. Nah, selain itu juga jangan lupa tekun dan juga konsisten gitu. Kuncinya konsisten di situ, selain itu juga ketika nanti udah apa itu, udah mendapatkan hasil yang cukup, jangan lupa buat berbagi kepada sesama gitu ya, Mas, ya. Ya benar banget. Nah, oke mungkin wawancara kita ke Mas Lutfi cukup di sini aja, harapannya mungkin teman-teman nanti bisa mengambil ilmu dari apa yang udah kita bicarain di sini dan juga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Mungkin cukup sekian, terima kasih.